Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi Filosofi Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Dulu, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara secara penuh, saya masih memaksakan kehendak baik kepada rekan-rekan guru maupun kepada murid-murid saya karena terlalu idealis, walaupun sudah tidak terlalu sering. Saya belum menyadari betul bahwa setiap insan, bahwa setiap individu memiliki kodrat alamnya masing-masing, memiliki kemampuan dan kapasitasnya secara personal. Rasa marah dan kecewa sering muncul jika pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apa yang saya inginkan harus segera dipenuhi, itu pun juga harus baik. Keputusan-keputusan sering saya ambil sepihak agar semua proses berjalan seperti apa yang menjadi tujuan saya, meskipun itu sesuai dengan standarnya. Dalam proses pembelajaran, yang saya lakukan, yang saya hadirkan belum sepenuhnya berpihak pada anak. Meskipun tes diagnostik sudah saya lakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, khususnya pada kondisi pandemi COVID-19. Data tersebut belum optimal saya gunakan dalam menghadirkan pembelajaran yang memerdekakan anak. Hukuman dan ancaman masih ada meskipun tidak fisik. Ketidaksabaran saya sering muncul jika ada anak yang mengganggu jalannya pelajaran. Orientasi saya masih berkutat pada nilai dan ketercapaian seluruh materi dalam tuntutan kurikulum. Dan keputusan yang saya ambil belum berdasarkan keputusan anak sepenuhnya. Selain itu, saya jarang sekali untuk meminta umpan balik kepada anak tentang apa yang saya lakukan, tentang apa yang sudah saya berikan kepada anak. Dan menanya apa yang murid inginkan juga belum saya lakukan dengan baik. Namun itu dulu. Pada prosesnya saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Engarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Puri Handayani menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap guru, bahwa pendidikan itu menuntun dengan sistem among, bahwa pendidikan itu memerdekakan dan menghamba pada murid, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya masing-masing, bahwa pendidikan itu bukanlah tabula rasa, anak bukanlah kertas kosong, melainkan anak sudah dibekali dengan kodratnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, bahwa pendidikan berbudi pekerti luhur menjadi tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan murid-murid kita. Pendidik itu bak petani, ketika menanam jagung akan tumbuh menjadi jagung, bukan menjadi padi. Sekarang, dalam pengelolaan sekolah, saya lebih mengedepankan musyawarah dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tidak menuntut perfeksionis, namun tetap baik dan bermutu. Pembelajaran yang saya hadirkan dengan penuh keterbukaan. Semua murid dapat memberikan masukannya. Tidak ada paksaan, tidak ada pengekangan, tidak ada hukuman, tidak ada ancaman. Namun saya tetap arahkan agar anak-anak dapat memilih jalan yang terbaik untuk dirinya. Hampir setiap hari saya selalu berikan motivasi terbaiknya. Saya berikan inspirasi untuk sama-sama membuka pikiran. Sering saya mengambil contoh dari mereka, dari teman-teman mereka. Sekarang saya menyadari bahwa nilai bukanlah menjadi tujuan utamanya, namun pengembangan potensi menjadi modal dasarnya. Bahwa meminta pendapat dari murid termasuk juga refleksi dan kesepakatan kelas itu penting untuk memerdekakan anak-anak, untuk memanusiakan mereka. Bahwa bijaksana tanpa amarah dalam memerdekakan belajar anak
itu menjadi modal dan kekuatan supaya kehidupan dan keselamatan anak-anak bisa diraih setinggi-tingginya. Terakhir, kesimpulan dari filosofi dan keterkaitan antar materi adalah yang pertama, bahwa menjadi guru harus berani terbuka, membuka pikiran dan hati, menerima perubahan kemajuan demi pendidikan Indonesia. Bahwa menjadi guru harus berani memberikan contoh, memberikan teladan. Bagaimana ketika guru tidak memberikan teladan kemudian diikuti oleh muridnya? Bagaimana ketika kita mau menuntun murid-murid kita tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik? Bahwa menjadi guru harus memberikan semangat ketika anak sedang letih dalam belajarnya. Kita harus memberikan motivasi agar mereka bangkit kembali. Bahwa guru harus memberikan dukungan tanpa harus diminta kepada murid-muridnya agar mampu menuntunnya dengan bijaksana. Bahwa kodrat alam dan zamannya menjadi kunci pembelajaran yang merdeka untuk membentuk budi pekerti luhur guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang terakhir, bahwa semua filosofi Ki Hajar Dewantara ini tidak dapat terpisahkan, justru saling berkaitan, justru saling mendukung dan menguatkan satu sama lain agar terciptalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak bisa hanya menuntun kodrat zamannya, namun tidak memperhatikan kodrat alamnya. Bahwa kita tidak bisa hanya berkutat pada kodrat alamnya, namun tidak memperhatikan kemerdekaannya, tidak menghamba pada muridnya. Marilah kita sebagai guru mulai terbuka dan menggerakkan hati untuk perubahan yang benar-benar nyata. Mari kita bergerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kawan, ayo kita belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Semua demi majunya Indonesia, lewat gerak kita bersama selamanya. Madya mangun karso tut budi handayani. Ingat sosum tulodo, madya mangun karso